Halo everyone, perkenalkan, nama saya Lorna Morislopak. Saya adalah salah satu mahasiswa di Universitas Kristen Indonesia Maluku dengan nomor pokok mahasiswa 12114201200121. Program Studi Keperawatan Fakultas Kesehatan. Di kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai anatomi dan fisiologi tubuh manusia, sistem persepsi sensorik. Baik, langsung saja. Anatomi fisiologi tubuh manusia pada sistem persepsi sensorik. Sistem sensori pada manusia berhubungan dengan kemampuan mempersepsi suatu rangsangan. Dan yang berfungsi untuk menerima rangsangan tersebut adalah stimulus. Kita masuk pada anatomi dan fisiologi yang pertama, yaitu indera penglihatan, organ mata. Mata adalah organ penglihatan yang menerima rangsangan berupa cahaya. Bola mata terletak di dalam rongga mata dan beralaskan lapisan lemak. Bola mata dapat bergerak dan diarahkan ke suatu arah dengan bantuan 3 otot penggerak mata, yaitu yang pertama, musculus rectus oculi medial atau otot di sekitar mata, berfungsi untuk menggerakkan bola mata. Yang kedua yaitu musculus obliquus oculi inferior, yang berfungsi untuk menggerakkan bola mata ke bawah dan ke dalam. Yang ketiga yaitu musculus obliquus oculi superior, yang berfungsi untuk memutar mata ke atas dan ke bawah. Selain itu, ada otot mata yang berfungsi untuk menutup mata dan mengangkat kelopak mata. Otot mata yang berfungsi untuk menutup mata yaitu musculus orbicularis oculi dan musculus rectus oculi inferior. Sedangkan otot mata yang berfungsi untuk mengangkat kelopak mata yaitu musculus levator palpebralis superior. Bola mata tersusun oleh selaput mata yang terdiri atas 3 lapisan, yaitu sklera atau selaput putih, koroid atau selaput hitam, dan retina atau selaput jala. Selaput putih. Selaput putih atau sklera adalah bagian luar dari bola mata yang tersusun dari zat tanduk dan merupakan lapisan yang kuat berwarna putih. Fungsi dari selaput ini adalah untuk melindungi struktur mata yang sangat halus dan membantu mempertahankan bentuk biji mata. Yang kedua yaitu selaput hitam. Selaput hitam atau koroid merupakan lapisan tengah dari bola mata yang banyak mengandung pembuluh darah. Fungsi dari selaput ini adalah untuk memberi nutrisi dan oksigen ke mata serta menyerap cahaya dan mengurangi cahaya yang memantul di sekitar mata pada bagian dalam. Yang ketiga yaitu selaput jala atau retina. Retina adalah lapisan paling dalam pada mata yang peka terhadap cahaya. Retina ini memiliki sel-sel saraf. Pada retina terdapat bintik kuning dan bintik buta. Bintik kuning adalah bagian retina yang paling peka terhadap cahaya, karena merupakan tempat perkumpulan sel-sel saraf yang berbentuk kerucut dan seperti batang. Sel kerucut yaitu sel yang berfungsi untuk melihat di tempat yang terang. Sel ini memerlukan protein iodopsin. Yang kedua yaitu sel batang. Sel batang berfungsi untuk melihat di tempat yang gelap. Sel ini memerlukan protein mata yang disebut rhodopsin. Rhodopsin dapat terbentuk apabila terjadi penggabungan iodopsin dan vitamin A. Yang berikutnya yaitu anatomi fisiologi indera pendengaran, organ telinga. Telinga merupakan alat indera yang peka terhadap rangsangan berupa gelombang suara. Telinga manusia mampu mendengar suara dengan frekuensi antara 20 sampai 20.000 hasta jauhnya. Telinga manusia dapat dibedakan menjadi 3 bagian,
yaitu bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Telinga bagian luar terdiri atas yang pertama, daun telinga yang berfungsi untuk menampung getaran. Yang kedua, saluran telinga luar atau lubang telinga yang berfungsi untuk menyalurkan getaran. Yang ketiga, kelenjar minyak yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk sebagai pembawa gelombang suara. Dan yang keempat, yaitu membran timpani atau selaput gendang yang berfungsi untuk menerima dan memperbesar getaran suara. Bagian telinga yang kedua yaitu telinga bagian dalam. Telinga bagian tengah terletak di sebelah dalam membran timpani. Fungsi dari telinga bagian tengah adalah untuk meneruskan getaran dari suara telinga bagian luar ke telinga bagian dalam. Pada telinga tengah terdapat saluran eustasius dan 3 tulang pendengaran. Yang pertama, saluran eustasius berfungsi untuk mengurangi tekanan udara di telinga tengah sehingga tekanan udara di luar dan di dalam akan sama. Keseimbangan tekanan ini akan menjaga gendang telinga supaya tidak rusak. Saluran ini akan tertutup dalam keadaan biasa dan akan terbuka jika kita menelan sesuatu. Yang ketiga yaitu tulang pendengaran. Berfungsi untuk mengantar dan memperbesar getaran ke telinga bagian dalam. Tulang pendengaran ada 3, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sagurdi. Tulang-tulang ini menghubungkan gendang telinga dan tingkap jorong. Bagian ketiga dari organ telinga yaitu telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam berfungsi untuk mengantarkan mengantar getaran suara ke pusat pendengaran oleh urat saraf. Penyusun telinga bagian dalam adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkap jorong, berfungsi untuk menerima dan menyampaikan getaran. Yang kedua, rumah siput, berfungsi untuk menerima, memperbesar, dan menyampaikan getaran suara pada saraf pendengaran. Di dalam saluran rumah siput terdapat cairan limfe dan terdapat ujung-ujung saraf pendengaran. 3 saluran setengah lingkaran berfungsi sebagai alat untuk mengetahui posisi tubuh dan menjaga keseimbangan tubuh. Yang berikut yaitu anatomi fisiologi indera penciuman atau organ hidung. Hidung adalah alat indera yang menanggapi rangsangan berupa bau atau zat kimia yang berupa gas. Di dalam rongga hidung terdapat serabut saraf pembau yang dilengkapi dengan sel-sel pembau. Setiap sel pembau mempunyai rambut-rambut halus atau yang biasa kita sebut dengan cilia olfactory. Di ujungnya dan diliputi oleh selaput lendir yang berfungsi sebagai pelembab rongga hidung. Pada saat kita bernapas, zat kimia yang berupa gas ikut masuk ke dalam hidung kita. Zat kimia yang merupakan sumber bau akan dilarutkan pada selaput lendir. Kemudian akan merangsang rambut-rambut halus pada sel pembau. Sel pembau akan meneruskan rangsangan itu ke otak dan akan diolah sehingga kita bisa mengetahui jenis bau dari zat kimia tersebut. Selanjutnya yaitu anatomi fisiologi indera pengecap atau organ lidah. Lidah adalah alat indera yang peka terhadap rangsangan berupa zat kimia larutan. Lidah memiliki otot yang tebal, permukaannya dilindungi oleh lendir dan penuh dengan bintil-bintil. Kita dapat merasakan rasa pada lidah karena terdapat reseptor yang dapat menerima rangsangan. Reseptor itu adalah papilla, pengecap atau kuncup pengecap. Kuncup pengecap merupakan kumpulan ujung-ujung saraf yang terdapat pada bintil-bintil lidah atau yang biasa kita sebut
dengan papila tadi. Fungsi utama lidah sebagai indera pengecap rasa manis, rasa asin dan asam, serta rasa pahit. Kita masuk pada anatomi fisiologi indera peraba, yaitu kulit. Kulit adalah indera yang peka terhadap rangsangan berupa sentuhan, tekanan, panas, dingin, dan nyeri atau sakit. Kepekaan tersebut disebabkan karena adanya ujung-ujung saraf yang ada pada kulit. Kulit manusia tersusun dari epidermis, dermis, dan hipodermis. Fungsi kulit yaitu sebagai alat ekskresi karena kelenjar keringat yang terletak pada lapisan dermis. Baik, itulah penjelasan dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan shalom.